Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini di Yeremia 22 ayat 29. Demikianlah bunyinya. Hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Sobat Kairos, menurut saya mendengar adalah salah satu pekerjaan yang sulit, walaupun terkesan sederhana. Sehingga banyak juga yang menafsirkan bahwa Tuhan memberi 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena itu tidak semua orang punya keterampilan mendengar. Kadang kita terlihat sedang mendengarkan, namun pikiran kita entah kemana-mana. Banyak orang tidak dapat mengulangi atau meringkaskan inti dari sesuatu yang baru saja didengarnya. Banyak juga yang mendengarkan hanya untuk berbasa-basi, agar dapat sekedar membalas percakapan, tapi sambil kutak-katik handphonenya. Oleh karena itu tidak heran jika orang yang hanya mendengarkan berita atau informasi dengan setengah-setengah dapat mengakibatkan kekeliruan, kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Dalam pengalaman perjalanan bangsa Israel yang sering sekali gagal dalam mendengarkan firman Tuhan Allah, sekalipun Dia telah berulang kali mengutus nabi-nabi, mereka tetap saja abai terhadap firman Tuhan. Mereka lebih peduli dengan diri sendiri dan berhala-berhala mereka. Mereka mengabaikan teguran dan peringatan Tuhan. Maka hidup mereka pun melenceng dari firman Tuhan. Akibatnya Allah menghukum mereka. Tuhan mengizinkan bangsa Babel menaklukkan mereka dan mengangkut mereka sebagai tawanan di Babel. Dalam pasal 22 di kitab Yeremia ini, Allah menyampaikan nubuatan kepada Raja Yoyakim dan Raja Konya. Mereka adalah anak dan cucu dari Raja Yosia, tapi mereka tidak mengikuti kepemimpinan Yosia yang membawa pembaharuan di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Raja Yosia merupakan raja yang melakukan keadilan dan kebenaran. Yosia juga melakukan pembaharuan iman dan hidup keagamaan di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Namun Yoyakim dan Konya memerintah dengan sesuka hati mereka sendiri. Mereka mengabaikan nasihat dan teladan Yosia. Mereka tidak peduli dengan firman Tuhan. Mereka memimpin dan memerintah secara lalim. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri, bahkan tega memeras dan membunuh orang lain. Akibatnya Tuhan menyampaikan penghukuman kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Karena itu Nabi Yeremia memperingati seluruh bangsa Yehuda untuk mendengarkan firman Tuhan, agar bangsa itu tidak abai terhadap perkataan dan peringatan dari Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Tuhan Yesus juga kerap berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saat Dia mengajar, banyak orang mendengarkan namun tidak sungguh-sungguh berusaha memahami. Akibatnya mereka tidak memperoleh apa-apa dari yang mereka dengarkan. Bahkan konsekuensi dari tidak mendengarkan juga akan mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam hidup seseorang. Contohnya saja, jika orang tua menasihati anak-anaknya ketika mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, dalam arti tidak melakukannya, karena pasti mereka mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya tapi tidak melakukannya. Maka mereka akan terjerumus dalam kesalahan. Sehingga banyak anak-anak muda yang terlibat dengan perilaku-perilaku tidak baik, bahkan tindak kejahatan, karena mereka mengabaikan nasihat orang tua. Mereka tidak takut kepada orang tua. Bahkan Tuhan pun tidak ditakuti lagi, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal yang benar. Kalau kita mendengarkan berita-berita di media, hampir setiap hari kita disuguhkan dengan berita kekerasan. Dan banyak sekarang ini yang menjadi korban kekerasan adalah anak-anak. Namun anak-anak juga sekarang tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga pelaku kekerasan seperti berita yang kerap kita dengar tentang bullying. Dan ini sangat memprihatinkan. Karena itu, firman Tuhan ini kiranya selalu mengingatkan kita dalam setiap gerak dan langkah hidup kita sehari-hari untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Sebab kapanpun dan dimanapun, cobaan akan selalu datang menghampiri kita.
Namun jika kita selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka hidup kita akan selalu berkenan bagi Tuhan. Hidup kita akan jauh dari kejahatan, kekerasan, dan ketidakadilan. Karena itu, marilah kita memberi waktu kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita tidak akan tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada kita kalau kita tidak mendengarkannya melalui Alkitab yang kita baca. Firman Tuhan hanya bersumber dari Alkitab. Firman Tuhan dapat meneguhkan, mengkoreksi perilaku kita sehari-hari. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan, maka hidup kita akan selalu diarahkan seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.